Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang akan membahas materi tentang kondisi geografis Indonesia. Di dalam kondisi geografis Indonesia, kita akan membahas tentang peta. Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur peta. Perhatikan gambar dan tanda panah. 1. Judul peta. 2. Lettering. 3. Tata warna. 4. Tanda arah. 5. Garis astronomis. 6. Inset peta. 7. Simbol. 8. Skala. 9. Sumber dan tahun pembuatan peta. 10. Legenda. Ada 3 pembagian waktu di Indonesia. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat, meliputi daerah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu waktu Indonesia bagian tengah, meliputi daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Ketiga, waktu Indonesia bagian timur, meliputi daerah Kepulauan Maluku dan Papua. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson atau iklim musim, dibagi menjadi 2, angin monsun barat dan angin monsun timur. Yang kedua, iklim laut, dan yang ketiga, iklim panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk rupa bumi Indonesia. Bagian-bagian daratan diantaranya 1. Dataran tinggi, 2. Jurang, 3. Ngarai, 4. Lembah, 5. Sungai, 6. Danau, 7. Dataran rendah, 8. Pegunungan, 9. Bukit. Selanjutnya, bentuk relief dasar laut. Di sana ada permukaan laut, gunung laut, landas benua, lubuk laut, lereng benua atau kontinen, punggung laut, yang paling dalam palung laut, dan dapur magma. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanah. Tanah merupakan lapisan terluar dari permukaan bumi serta merupakan hasil pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur akibat proses alam. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh unsur penting, yaitu iklim, bahan induk, organisme, topografi, dan waktu. Adapun jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah yang terbentuk dari hasil pengendapan di tempat-tempat yang lebih rendah. Jenis tanah ini berasal dari hasil erosi yang terjadi di daerah pegunungan dan perbukitan. Sebagian besar wilayah tanah aluvial dimanfaatkan untuk pertanian, terutama tanaman padi. Perhatikan gambar berikut. Kedua, tanah andosol. Tanah yang umumnya berwarna gelap dan terbentuk dari material gunung berapi yang melewati proses pelapukan.
Tanah andosol dapat digunakan untuk menanam padi, sayuran, maupun tanaman perkebunan. Berikut gambarnya. Tiga, tanah latosol. Yang berasal dari erupsi gunung berapi, tanah latosol memiliki ciri berwarna kemerahan hingga kekuningan dengan kandungan bahan organik sedang. Tanah ini biasa ditanami kelapa, pohon karet, padi, dan palawija. Berikut gambarnya. 4. Tanah regosol. Tanah yang berasal dari letusan gunung api. Tanah regosol memiliki ciri mirip pasir, bertekstur kasar, dan berwarna abu-abu hingga kekuningan. Tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik. Palawija dan buah-buahan cocok ditanam di tanah regosol. Berikut gambarnya. Yang kelima, tanah organosol atau tanah gambut. Terbentuk dari bahan-bahan organik, tanah gambut terbentuk dari tumbuhan rawa yang telah membusuk dan tertimbun bertahun-tahun lamanya. Tanahnya kurang subur. Jenis tanah ini terdapat di daerah rawa-rawa seperti rawa-rawa di Sumatera, Kalimantan, dan Papua atau Irian Jaya. Berikut gambarnya. Selanjutnya tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Tanah litosol terdiri dari batu-batu yang relatif masih keras karena belum lapuk dengan sempurna. Jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di tanah litosol hanya rumput liar seperti alang-alang. Di Indonesia, jenis tanah ini terdapat di lereng-lereng pegunungan yang mengalami erosi berat. Berikut gambarnya. Selanjutnya tanah grumosol atau tanah berat, terbentuk dari batuan kapur dan batuan hasil letusan gunung api. Tanah ini kurang sesuai untuk tanaman padi, akan tetapi masih cocok untuk tanaman palawija, karet, dan pohon jati. Berikut gambarnya. Selanjutnya tanah potzolit, terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dengan suhu yang rendah. Jenis tanah ini terdapat di daerah-daerah pegunungan yang curah hujannya tinggi. Tanah potzolit tergolong tanah yang subur. Berikut gambarnya. Selanjutnya tanah laterit, terbentuk karena unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah telah hilang, tercuci oleh air hujan yang meresap dan mengalir di dalam tanah. Jenis tanah ini terdapat di Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Banten. Berikut gambarnya. Selanjutnya tanah mediteran atau tanah kapur, terbentuk dari batuan kapur dan batuan sedimen yang telah mengalami pelapukan. Tanah ini pada umumnya memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Tanahnya tidak subur, akan tetapi masih cocok untuk tanaman kayu jati. Berikut gambarnya. Selanjutnya tanah humus, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Daun-daunan yang jatuh ke tanah serta pohon-pohon yang telah mati mengalami pembusukan hingga akhirnya menjadi tanah. Pada hutan-hutan yang masih lebat, bagian atas dari tanah terdiri dari tanah humus. Sifat tanah ini sangat subur. Berikut gambarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.